Aku tahu banget gimana rasa nggak enaknya kalau kulit kita tuh lagi jerawatan. Di video kali ini aku akan kasih tahu apa aja obat jerawat yang aku pakai dan cocok di aku. Tonton video sampai habis ya. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Ya, seperti yang aku udah bilang tadi, jadi aku akan bahas tentang obat jerawat. Ada sedikit tentang kulit aku sekarang. Jadi kalau pas hamil, melahirkan, itu awal-awal tuh kulit aku sedikit glowing. Aku nggak perlu banyak pakai skincare macam-macam, tapi aman-aman aja. Cuman kalau sekarang itu nggak bisa karena ujung-ujungnya malah jadi jerawatan. Dan sepertinya tipe jerawat aku ini lebih ke arah hormonal karena aku banyak di daerah dagu, jadi ya memang harus dihadapi. Dan ini bukan pertama kalinya aku mengalami kondisi jerawat seperti ini. Jadi aku beberapa tahun lalu juga pernah jerawatan. Sebenarnya setiap bulan jerawatan gitu ya, karena itu tadi aku bilang, karena aku memang tipenya hormonal. Tapi dulu itu aku memang tipe kulitnya tuh yang parah banget jerawatan. Jadi di pipi, terus juga di dahi. Pokoknya ya memang udah hal biasa sih sebenarnya buat aku. Nah, di sini aku mau sharing obat jerawat apa aja yang pernah aku coba dan memang berhasil di aku. Nah, ini sebelumnya aku disclaimer dulu kalau aku tuh bukan siapa-siapa, bukan dokter kulit atau ahli kecantikan. Jadi aku sebenarnya di sini hanya sharing aja berdasarkan pengalaman aku. Jadi nanti kalau misalnya aku ada sharing produk-produk atau brand yang aku sebutkan namanya, menurut aku kalian harus bijak juga untuk mencari tahu sendiri, research sendiri, karena setiap kulit kan masing-masing berbeda ya. Jadi video ini sifatnya lebih ke arah sharing dan juga informasi tambahan buat teman-teman. Sebelum aku menggunakan obat jerawat, aku biasanya selalu cek 3 hal dulu. Yang aku cek adalah tipe jerawatnya. Jadi pertama, misalnya tipe jerawat aku itu yang jerawat mendem, jadi dia di dalam, dia nggak ada matanya. Biasanya dia cuman kayak bump, jadi bengkak. Kadang kemerahan, kadang juga enggak, tapi kita kalau pegang-pegang tuh berasa. Nah, tipe jerawat seperti ini biasanya tuh agak susah ya diapa-apain karena ya memang dia di dalam gitu, ngumpet, dia belum siap untuk keluar. Jadi aku biasanya pakai obat jerawat yang bentuknya itu acne spot treatment. Jadi memang obat jerawat yang biasanya di dalam kandungannya itu ada kandungan untuk merawat si jerawatnya itu, atau juga mungkin antibakteria dan macam-macam. Nah, aku punya 2 produk acne spot treatment yang cocok. Yang pertama itu adalah Feryl Acne Gel. Ini aku udah pernah buat videonya juga. Ini lumayan banyak yang tanya-tanya juga dan juga pernah coba. Karena ini cukup apa ya, sebenarnya kayak legend gitu loh, karena siapa sih yang nggak tahu Feryl. Dan kalian bisa lihat ya di video itu, karena banyak juga yang coba terus ternyata nggak cocok. Situ aku jelasin kenapa alasan nggak cocoknya. Dan ini aku sebenarnya memang suka banget sama produk ini. Jadi biasanya kalau aku tiba-tiba jerawatan, terus juga jerawatnya tuh yang mendem dan nggak bisa keluar. Nah, pas malam aku biasanya pakai si Feryl ini. Pakainya cukup di area jerawat yang tadi mendem itu, jadi nggak usah melebar kemana-mana. Karena biasanya obat jerawat tuh tipenya bikin kulit kering ya. Karena ini kalau nggak salah ya, aku agak lupa juga, ini kalau nggak salah ada salicylic acidnya. Dan karena ini tipenya gel, jadi dia gampang menyerap. Produk kedua untuk acne spot treatment yang aku cocok adalah The Body Shop Tea Tree Oil. Ini juga aku sering pakai banget, udah dari zaman dulu. Aku suka karena dia teksturnya oil, jadi karena tipe kulit aku kan kering ya, jadi kalau pakai oil tuh dia masih nggak ada rasa-rasa yang kering gitu, yang langsung hilang gitu. Kalau oil tuh dia masih ada gitu, masih berasa. Terus juga itu dia kan ada wangi-wangi tea tree gitu kan, jadi itu kayak benar-benar relaxing. Dan aku itu pernah ikut TBS Beauty Bay kan, di situ tuh dijelasin juga memang kalau si produk tea tree oil ini dia punya kandungan antibakteria, jadi benar-benar merawat kulit yang lagi mendem, itu ada jerawat kan di dalamnya, itu benar-benar dirawat. Dan biasanya aku kalau pakai 2 produk ini itu biasanya semalam atau 2 malam pemakaian, itu besoknya itu biasanya langsung keluar matanya. Jadi memang si acne spot treatment ini membantu jerawat untuk keluar. Jauh ini aku masih cukup loyal ya pakai 2 produk itu. Cuman belakangan ini aku lihat juga makin banyak juga produk-produk acne spot treatment. Kalau nggak salah Derma Angel juga ngeluarin apalagi ya, aku lupa sih. Kalau misalnya teman-teman tahu acne spot treatment yang layak untuk dicoba atau memang recommended banget, tolong tulis ya di kolom komentar. Nah, lanjut ke tipe jerawat yang kedua, untuk menentukan obat jerawat apa yang aku pakai, itu yang kedua tadi. Jadi biasanya aku lihat juga kan kadang ada juga jerawat tiba-tiba tuh yang mendem.
Tapi ada juga jerawat yang tiba-tiba udah keluar aja matanya. Nah ini jadi tipe jerawat yang udah keluar matanya ini sebenarnya udah lebih enak nih karena waktunya lebih cepat gitu dibandingin sama tadi mendem. Karena kalau mendem pasti kita tunggu untuk dia keluar kan. Tapi kalau ini dia sebenarnya udah keluar nih, tinggal gimana caranya supaya kita nggak tergoda buat pencet-pencet, tapi gimana caranya supaya ngeluarinnya dengan cara segentle mungkin. Nah aku biasanya pakai acne patch. Ini juga aku udah pernah share di YouTube. Ini aku pakai merek Derma Angel. Dan juga aku pernah juga review yang Nextcare. Cuman memang sejauh ini yang aku lebih cocok itu adalah yang Derma Angel. Nah ini bentuknya tuh seperti stiker bulat kecil, lalu kita nanti tempel aja ke area jerawat yang sudah mau meletus itu. Makanya ini biasanya butuh waktu beberapa jam untuk menyedotnya. Cuman enaknya kalau pakai acne patch ini karena dia stikernya tuh kayak hampir transparan. Jadi kalau misalnya kita pakai dari jauh gini tuh nggak terlalu kelihatan. Teman-teman pokoknya bisa lihat ya kayak gimana bentuknya kira-kiranya di video aku yang sebelumnya. Lalu tipe jerawat yang ketiga adalah beruntusan. Jadi ini biasanya tipe jerawat yang kecil-kecil, munculnya tuh tiba-tiba. Dan ya ini super ganggu banget, aku ngerti banget gimana rasanya. Cuman beruntusan ini tuh agak sulit ya mengidentifikasi pastinya tuh karena apa. Karena memang kita harus cek sendiri juga gitu dari kitanya sendiri tuh ada masalah apa sama kulitnya. Nah biasanya yang aku alamin tuh kalau beruntusan tuh tiba-tiba itu biasanya pertama mungkin aku coba produk baru. Jadi kulitnya kayak beradaptasi gitu. Jadi mungkin ada kandungan-kandungan bahan aktif yang baru nih sama kulit. Jadi dia bereaksi. Nah cara mengatasinya adalah sebenarnya nggak perlu pakai obat jerawat apapun. Itu sebenarnya cukup stop dulu aja penggunaan si skincare itu. Karena ya mungkin kulitnya tuh lagi adaptasi aja. Cuman kan kalau misalnya kita nggak nyaman juga nggak enak ya kalau kita lanjut terus. Jadi ada baiknya di stop dulu. Nanti kalau misalnya kalian pengen cobain lagi, nah bisa cobain lagi. Tapi tunggu kondisi kulitnya sudah normal dulu. Lalu penyebabnya juga biasanya tuh karena kulit kotor. Jadi aku tuh suka beruntusan itu karena kulitnya udah menumpuk kotorannya atau sel-sel kulit matinya. Penjelasannya aku udah pernah share juga di video aku sebelumnya. Tapi aku jelasin sedikit ya. Jadi kan kulit kita tuh kan atasnya adalah pori-pori. Jadi ada lubang-lubang seperti itu. Nah itu biasanya tempat kita keluar keringat atau si minyak atau sebum. Kadang kan kita juga selain ada minyak, kita juga suka pakai make up atau pakai skincare dan sebagainya. Dan itu tuh biasanya bisa menutup pori-pori gitu karena menumpuk. Karena mungkin kita nggak bersihinnya kurang benar atau ya memang sehari-hari kita kena debu dan sebagainya. Nah itu makanya kita harus dibersihin. Nah ini dia, balik lagi juga, ini kalau yang beruntusan seperti ini, menurut aku sih nggak perlu pakai obat jerawat yang gimana-gimana, balik lagi ke arah skincare-nya. Ini lebih ke arah skincare weekly atau mungkin monthly kali ya. Jadi biasanya aku tuh exfoliate, jadi mengangkat sel-sel kulit mati. Ini juga aku udah punya beberapa produk yang aku rekomendasiin, nanti kalian lihat di videonya juga. Lalu biasanya sih setelah itu aku tinggal maskeran aja sih. Nah jadi kulitnya agak lebih kalem. Nah satu lagi penyebab beruntusan yang aku alamin itu adalah ternyata waktu itu aku tuh pakai produk skincare yang gak sesuai sama jenis kulit aku. Jadi ini dia pentingnya untuk kita tahu tipe kulit kita tuh apa supaya kita bisa tahu kebutuhan kulit kita tuh pakai produk yang apa. Kalian bisa lihat juga di playlist basic skincare aku. Di situ aku kasih tahu tipe-tipe kulit itu seperti apa aja, terus juga gimana cara gampangnya untuk mengetahui tipe kulit itu seperti apa. Ini penting banget loh, walaupun kedengarannya sepele, tapi itu ini cukup penting banget karena ya kalau mau kulitnya sehat dan juga nggak ada masalah ya memang harus tahu dulu kebutuhannya apa. Jadi menurut aku kalau tipe jerawatnya beruntusan itu balik lagi harus dilihat per case ya. Nah udah sih sebenarnya itu aja yang bisa aku share tentang si obat jerawat ini. Mungkin lebih ke arah obat jerawat yang dijual di pasaran ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata ada yang mungkin jerawatnya udah nggak bisa dihandle lagi sendiri, menurut aku lebih baik kalian tanyakan kepada ahlinya. Jadi penanganannya lebih tepat dan juga menghindari hal-hal yang mungkin nanti bisa memperparah jerawatnya. Ya itu aja, aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena setiap minggunya aku ada video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!